Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi ya. Pernahkah kalian mengungkapkan pendapat? Tentu pernah ya. Misalnya, kalian ingin uang jajan kalian itu dinaikkan atau ditambah karena sekarang untuk beli pakai data dan juga buat beli camilan untuk nemenin kalian ngerjain tugas misalnya, ya kan? Nah, itu namanya kalian mengungkapkan pendapat kalian. Teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen tentang suatu persoalan dan merekomendasikan solusi untuk mengatasi persoalan yang sedang dibicarakan. Nah, ciri teks eksposisi yang pertama berisi informasi berdasarkan fakta, memengaruhi pembaca, dan menggunakan bahasa baku. Struktur teks eksposisi ada tesis atau pernyataan pendapat, bagian pembuka dalam teks eksposisi. Contohnya, pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah sangat dinantikan oleh siswa dan guru. Ya, ini pendapat penulisnya atau disebut tesis. Kemudian argumentasi, di dalam argumentasi ini ada fakta dan ada opini. Unsur penjelas untuk mendukung tesis atau pendapat yang disampaikan. Jadi, banyak orang tua mengaku kesulitan mendampingi anaknya dalam sekolah daring. Jadi, alasan kenapa dia mengungkapkan pembelajaran tatap muka itu sangat dinantikannya. Sesuai instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2021 terkait perpanjangan PPKM bla 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 bla. Kan? Kemudian rekomendasi atau penegasan ulang. Yang di sini saran dari saran dari pendapat. Menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak sesuai tugas dan fungsinya, diharapkan dapat mencegah munculnya klaster baru pada proses PTM yang sudah sangat dinantikan tersebut. Kalimat fakta dan kalimat opini. Tentu kalimat fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya, berisi data kuantitatif atau berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan, dikumpulkan dari narasumber terpercaya dan informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Ini biasanya ditandai dengan angka-angka berdasarkan penelitian menurut para ahli seperti itu ya. Kalimat opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tidak memiliki narasumber. Biasanya ditandai dengan kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Sepertinya hari ini akan turun hujan. Nah, itu kan belum pasti. Ini namanya kalimat opini. Kemudian kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, penggunaan istilah. Ada makna denotasi dan makna konotasi. Kemudian ada pronomina. Ada konjungsi atau kata hubung. Makna leksikal atau makna sesuai dengan kamus. Afiksasi atau pengimbuhan. Dan kalimat verbal. Penggunaan istilah. Ada makna denotasi atau makna lugas sesuai kamus dan makna konotasi atau makna kias. Jadi makna denotasi ini makna yang sebenarnya, kalau makna konotasi itu makna kiasan. Contohnya, makna denotasi, kambing hitam. Ayah membeli kambing hitam. Berarti makna denotasinya, makna sesuai kamusnya, ayah ini membeli kambing yang berwarna hitam. Kalau makna konotasinya, contoh kalimatnya, Adi mengkambing hitamkan Sinta dan Cindy. Jadi di sini itu mengadu domba, yaitu makna kiasnya atau bukan makna sebenarnya.
ada pronomina atau kata ganti. Nah, yang digunakan di sini ada pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona itu adalah kata ganti orang seperti ia, dia, anda, kamu. Kemudian non persona itu seperti ini, itu, sini, situ. Nah, kalau di dalam teks eksposisi itu sangat banyak ya. Kemudian kata leksikal, ada nomina, verba, adjektiva, adverbia. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya pada materi teks LHO. Ya, jadi nomina itu bisa disangkal dengan kata bukan. Dan ditambah yang, ditambah kata sifat, meja yang cantik. Nah, seperti itu. Adjektiva atau kata sifat, adverbia atau kata keterangan. Konjungsi, konjungsi waktu, misalnya sesudah, setelah, sebelum, lalu, ini bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian afiksasi atau pengimbuhan. Ada prefiks, infiks, sufiks, konfiks, simofiks. Nah, prefiks itu awalan. Di berketer ini contohnya terbagus sekecil dicuri. Sufiks itu akhir ya. Hukuman kata dasarnya hukum mendapat akhiran an. Infiks atau sisipan, contohnya sabut mendapat sisipan. Sabut kata dasarnya sabut mendapat sisipan jadi serabut. Tali menjadi temali. Kemudian simofiks, afiks gabungan, dan konfiks itu awal akhir. Oke. Konfiks dan simofiks sama-sama mendapat awalan dan akhiran. Apa sih perbedaannya? Konfiks contohnya masyarakat mendapat konfiks ke-an. Nah, di sini ke-an ini tidak bisa dipisahkan. Jadi dia harus melekat secara bersama-sama. Tidak bisa menjadi ke masyarakat atau masyarakatan saja. Kalau simofik, dia antara awalan dan akhiran itu bisa dipisah ya, dia tidak setia. Contohnya memunguti, kata dasarnya pungut, dia bisa menjadi memungut saja atau punguti saja. Contoh lain, membacakan bisa membaca atau bacakan saja, begitu. Nah, konfiks penasalan, kalian tahu lah ya, bisa dibaca sendiri. Bentuk penasal itu ada peng, pem, pen, pe, dan penge ya. Contohnya peng-an bertemu dengan vokal a, i, u, e, o, g, h, k, k, h dan huruf dan ki, huruf k, luluh ya. Contohnya penasal, kata dasarnya kirim, akhiran an menjadi pengiriman. Kemudian konfiks ke-an itu maknanya menunjukkan sifat, menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja, menunjukkan makna terlalu, menunjukkan tempat atau daerah, menyatakan dapat yang kelihatan ya, kelihatan, dapat dilihat, kesayangan yang disayang, seperti itu. Kalimat verbal. Nah, kalimat verbal ini ada kalimat aktif transitif, kalimat ditransitif, semi transitif, dan kalimat aktif intransitif. Yang akan kita pelajari di sini ada aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif ya. Kalimat aktif transitif itu harus mempunyai objek. Aduh, ini belepotan ini ya. Jadi ia membaca buku pelajaran. Di sini subjeknya ia, predikatnya atau kata kerjanya itu membaca buku pelajaran, objek. Jadi dia harus mempunyai objek. Cirinya gimana? Yang mempunyai objek itu dia pasti bisa dibalik setelah predikat ini dia bisa dibalik. Jadi bisa menjadi buku pelajaran dibaca oleh ia. Nah, itu pasti belakangnya objek. Kemudian kalau kalimat aktif intransitif itu kalimat yang tidak menggunakan objek. Tidak bisa dibalik kalimatnya ya. Contohnya, polisi bersenjatakan pistol. Jadi tidak bisa dipasifkan ya. Jadi pistol disenjatakan, polisi itu tidak bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.